Joko Anwar bersama dengan Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo berhasil mengingatkan kita semua lewat film Legenda Kelam Malin Kundang bahwa dalam keseharian lupa itu menyebalkan. Tapi dalam situasi-situasi tertentu, lupa itu bisa sangat menakutkan. Tapi sebelum ke situ, gue mau cerita dulu bahwa The Founder 5, acara yang isinya gue, Radit, Isman, Rian, sama Ernest Prakasa akan dijalankan tanggal 14 Desember 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Tahun lalu kami lakuinnya di SICC, di Sentul, sekarang dilakukan di Istora Senayan di tengah kota Jakarta. Lo masih bisa beli tiketnya dari 1,2 sampai 2,5, masing-masing itu punya benefit. Jadi lu bukan cuma dapat tiket, lu dapat experience. Seperti apa benefit-benefitnya? Silakan masuk ke thefounderangka5.com. thefounderangka5.com, beli tiket di situ, ngelihat benefitnya di situ, termasuk ada beberapa kelas tiket yang langsung dapat merchandise tuh subrak-gubrak, ada kaos, ada mug, ada topi, gitu-gitulah. Cek aja di situ karena nanti kami akan stand up, akan main improv comedy, dan hanya di The Founder 5 para founders akan bermain sketsa, meneruskan yang tahun lalu. Dan kalau misalnya lu nggak nonton tahun lalu, lu tetap bisa ketawa dan terhibur di yang sekarang. Oke. Legenda Kelam Malin Kundang. Jadi mungkin lu tahu bahwa beberapa saat yang lalu Joko pernah datang ke sini untuk menceritakan soal Legenda Kelam Malin Kundang. Terus gue bilang sama Joko, dari penuturan lu gue sih pengen nonton. Alhamdulillah ketemu harinya. Bahkan dalam satu hari tersebut gue nonton 3 film Indonesia karena hari kosongnya cuma satu itu aja. Kalau satu hari satu film, takutnya ntar film-film lain yang gue incer nggak keburu. Jadi gue nonton. Ini adalah series 1 dari 3 review film yang gue tonton hari itu. Jadi gue siang nonton Legenda Kelam Malin Kundang, sore nonton Pangku, malam nonton Agak Lain. Nanti akan ada reviewnya, terus disaksikan aja. Tapi Legenda Kelam Malin Kundang. Secara sederhana premisnya. Kita kan tahunya kan Malin Kundang ini adalah kisah seorang anak yang tinggal bersama dengan ibunya, mereka miskin, anaknya berkelana, merantau, jadi saudagar kaya, kemudian lupa dengan ibunya. Gue lupa nih persisnya, dia balik atau ibunya ke sana. Kayaknya dia balik sih. Dia balik terus lupa kan udah jadi kayak antara lupa atau nggak mau mengakui ibunya patah hati lalu dia dikutuk menjadi batu. Legenda tersebut masih kita ketahui hingga dengan hari ini. Nah, waktu gue ngobrol sama Joko tuh sempat membuat gue jadi penasaran untuk nonton film ini karena dia bilang itu gimana ceritanya kalau misalkan ada orang yang hari ini lupa dengan ibunya. Kondisi apa yang membuat ini anak bisa lupa dan nggak mengakui ibunya? Ketika diceritakan di film Legenda Kelam Malin Kundang bahwa pemicunya adalah kecelakaan, ini kemudian jadi sesuatu yang menarik. Sekilas mungkin kita nggak akan ngerasa takut ya, kayak apa serunya lupa sama nyokap gitu. Tapi maksudnya bukan apa serunya, maksudnya tentu kita bisa ngebayangin masalah-masalah sosial yang terjadi dengan lupa terhadap ibunda. Cuman masalahnya kan, ya sehoror apa sih? Se-thrilling apa sih? Semencekam apa? Kan gitu kan. Nah, film ini menjawab dengan pasti. Sebelum gue masuk, gue akan bilang ini adalah film yang sangat gue rekomendasikan. Kalau lu punya waktunya, lu tonton film ini. Bagus banget. Dan bagusnya film ini adalah dia ngasih harapan untuk kisah-kisah legendaris lain diceritakan ulang dengan pendekatan kekinian. Karena menurut gue berhasil. Joko Anwar sebagai penulis, produser, dan ternyata dia ngedit juga. Ini penting karena ketika lu tonton, salah satu yang bagus banget dari filmnya adalah editingnya. Joko Anwar sebagai yang nulis, memproduksi, dan mengedit bersama dengan Rafki Hidayat dan Kevin Raharja itu berhasil menceritakan ulang Malin Kundang dengan suasana kekinian. Dan bagus banget menurut gue. Suka nontonnya happy, sehingga kita berpikir, aduh apalagi yang bisa diginiin sama mereka gitu. Atau sama Kamensi Pictures lah, kalau bukan oleh rombongan yang sama. Gua akan coba untuk memberikan review dengan spoiler yang nggak parah-parah banget. Walaupun harus gue ingatkan, akan ada spoiler. Tapi gue usahakan supaya spoilernya tidak terlalu mengganggu. Karena ada beberapa jenis orang yang nonton begini. Ada yang sudah nonton kemudian pengen tahu pendapatnya Panji, yang berarti spoiler juga nggak apa-apa.
Ada yang belum nonton, pengen tahu Panji ngomonginnya seperti apa, nggak pengen keganggu dengan spoiler supaya dia masih bisa nonton. Ada yang, ini paling menarik nih, belum nonton, nggak apa-apa dengan spoiler, malah jadi pengen nonton. Pasti lu tahu orang-orang kayak gini. Nah jadi gue masih pengen berhati-hati karena ada yang nonton ini belum, nonton video ini belum nonton filmnya. Tapi gue mau cerita sedikit, ceritanya kurang lebih seperti apa. Ceritanya bagus banget. Dari detik pertama lu udah dikunci. Kenapa ya tuh? Di detik pertama, lu mendengar suara orang nangis sambil nyetir. Terus kecelakaan. Dor. Udah aja. Nangis sambil nyetir aja udah misteri pertama tuh. Kenapa tuh dia nangis? Kan gitu. Yang nangis itu, atau yang nabrak itu adalah Rio Dewanto. Dia kecelakaan. Dia lupa banyak hal. Namanya short term memory loss, itu kan dia lupa yang deket-deket, ingat yang lama-lama. Kadang-kadang lu pernah ngeliat gak ada video, ada nenek-nenek gitu udah pikun, udah lupa, udah senile gitu. Terus dimainin musik, tiba-tiba dia langsung nari. Badannya ingat bahwa dia dulu adalah balerina terkenal Rusia gitu lah. Karena udah jadi bagian dari identitasnya dan mungkin semakin melekat pengalamannya, semakin nempel aja gitu sama dia. Nah, si Rio Dewanto ini ingat banyak hal yang terjadi di masa lalu. Cuman yang terjadi di belakangan ini yang dia nggak terlalu ingat. Permasalahannya, yang terjadi belakangan ini justru misteri yang lagi berusaha untuk diungkap di film ini. Nah, dia kecelakaan tuh. Dia kecelakaan, dia dijemput sama istrinya, dokter yang ngomong, dokternya main Henry Manampiring. Penulis, tapi juga dia orang agensi juga. Terus dari situ ke belakang, film itu penuh dengan misteri. Misteri terbesar tentu, karena sudah diceritakan juga oleh Joko Anwar dan lautarnya adalah, misteri terbesar itu adalah ketika ibunya datang, apakah itu beneran ibunya atau tidak. Itu misteri utama lah. Dia habis kecelakaan, lalu ibunya mau datang. Dia lihat di handphonenya, besok ibu saya jemput di stasiun ya gitu kurang lebihnya. Apa di bandara gitu, gue lupa. Oke, tapi dia nggak ingat ibunya. Dia nggak ingat ibunya seperti apa. Ketika masuk, dia tuh kayak kagok. Tapi, dan permasalahannya, istri dan anaknya juga nggak pernah ngeliat ibunya. Mereka nggak pernah ketemu sama ibunya si Rio Dewanto. Istrinya yang meranin adalah Faradina Mufti ya. Nah, kecanggungan dan keanehan relasi antara Rio dan ibu itu, itulah misteri utama di film ini. Namun, yang membuat film ini keren, itu bukan satu-satunya misteri di film ini. Bahkan di awal, ada misteri lain yang lebih mengganggu. Ketika lu nonton, kayak tadi nangisnya, terus begitu perilaku si istrinya, si Faradina Mufti, itu juga jadi misteri. Terus lu mulai berpikir, ada apa ini sebenarnya? Dan gue di tengah-tengah film tuh ketawa-ketawa sendiri karena gue tuh sebel sama scoringnya. Scoring itu mencekam sekali. Gue sempet pikir dalam hati, ini yang anjing scoringnya kata gue. Karena kalau scoringnya nggak ada, ini sebenarnya cuma orang lupa siapa ibunya aja sebenarnya. Cuman mas lupa ibunya kayak gimana mukanya. Tapi karena scoring itu semua tuh jadi mencekam sekali. Terus secara penceritaan, pokoknya film ini berusaha untuk mengungkap, atau di film ini penonton dibawa untuk menyelesaikan satu demi satu misteri yang ada. Misteri ini kebuka, oh itu ternyata, tapi masih ada misteri ini. Misteri ini kebuka, abis itu, oh itu ternyata, tapi masih ada misteri ini, terus lu tungguin terus aja sampai habis. Dan lu setia. Gue tuh nontonnya tuh sampai gini sendiri, gue lagi nontonnya sampai gini. Takut ada apa-apa gitu. Horor bukan, tapi kayak, masih muncul yang aneh-aneh. Sampai kayak gitu. Lu tau gak kalau ada shot yang sengaja ngasih lihat, misalkan guanya di sini, terus belakangnya sengaja dikasih lihat, terus musiknya tuh membuat kita merasa bakal ada muncul sesuatu di belakang nih, tapi enggak. Nah itu tuh kayak gitu tuh momennya tuh banyak banget. Makanya gue sangat-sangat suka film ini bukan cuma dari sisi konsep cerita ya, tapi juga dari sisi penceritaan, tapi dari sisi juga pengambilan gambarnya, actingnya sih keren, Rio Dewanto, menurut gue sangat mengagumkan. Karena ini orang, maafkan penggunaan istilah saya,
Di awal, ini orang, lu ngeliat dia acting sebagai orang yang lupa, ya, lu ngeliat mata aja, bilang, ini orang emang tolol. Lu bisa ngeliat, ini orang tuh bener-bener, lu pernah ngeliat orang gak tahu apa-apa nggak? Kayak gak tahu apa-apa aja gitu, kayak, ini orang kenapa sih blow on gitu? Lu pernah merhatiin matanya nggak? Itu mata yang dihadirkan sama Rio Dewanto. Jadi di awal tuh kita ngeliat, ini orang bener-bener ngeblank nih. Dari tatapan mata itu, ini orang ngeblank. Dari cara dia ngomong sama orang, kayak dia ngomong sama si karakter istrinya, Faradina Mufti, aku gini-gini ya? Maaf ya, gitu. Itu tuh, karena shotnya deket, lu bisa ngeliat mata, terus bilang, anjing ini mata orang ngeblank nih, gitu. Bener-bener kayak orang tolol aja, gitu. Tapi perjalanan si karakter itu, kemudian membawa kita ngeliat range-nya Rio, yang, keren banget sih. Keren banget. Sampai-sampai dia mengeluarkan adegan khas Joko Anwar. Lu tau gak? Ini perasaan gue doang kali ya. Tapi di film Joko Anwar tuh selalu ada orang kayak gini. Ya, gitu. Selalu ada. Ya, gitu. Ada aja. Dalam situasi apapun tuh pasti ada aja. Termasuk dia. Dan aduh, ini film bagus banget. Jadi ketika perjalanan misterinya satu persatu dibongkar, bahkan ketika misteri yang kita pikir adalah misteri utama terbongkar, masih ada misteri lain, sehingga kita terus aja ngikut, anjing ini mau dibawa kemana nih? Ini kenapa ya? Apa yang terjadi? Lu ikutin terus lama-lama pas kebuka satu lo yang, oh pantas, oh pantas, terus sampai lo yang, pantes gitu. Sumpah gue gak bohong dah. Lu tonton aja dah tuh film dah. Beneran dah, bagus. Keren filmnya. Nah, yang paling menarik dari aktor-aktor tersebut, ini selain Rio keren, Farah juga keren. Farah keren sekali. I just hope people can appreciate her depth in acting. Moga-moga dapat apa gitu, penghargaan apa gitu. Dapat Piala Citra kayak, atau Oscar kayak, atau minimalnya Kalpataru lah dapat ya. Bagus dia mainnya. Yang menarik dicermati adalah karakter yang main jadi ibunya. Gue ngelihat karakter ibunya tuh, gue kayak ngeliatnya, aduh, jomplang banget ini. Yang lain pada bagus, termasuk yang jadi anaknya Rio sama si Faradina Mufti itu, anaknya juga bagus mainnya. Terus ibunya muncul di tengah-tengah, terus gue ngerasa gantung banget. Tapi ternyata makin ke belakang, gue rasa bukan cuma gue rasa semuanya akan bilang, oh jago deng nih orang actingnya. Karena ya mungkin secara cerita atau secara situasi yang membuat gue menganggap remeh. Tapi lama-lama kelihatan, oh, jago deng ini orang, fix jago actingnya. Nah, ada lagi nih yang aneh itu adalah ada orang yang jadi lawyernya si Rio. Itu aneh. Nah, kalau dia dari awal sampai belakang tuh aneh. Gue ngeliatin ini orang, gue mikir, kan gue nggak tahu dia siapa ya, maaf ya. Terus gue mikir, ini orang Malaysia kali ya? Kok cara ngomongnya tuh aneh banget. Tapi secara umum, setelah gue pikir-pikir, ini film tuh di setiap departemen tuh bagus semua. Lokasi keren sih, tapi shotnya bagus-bagus banget. Ini si directingnya si Rafki Hidayat dan Kevin Raharja itu bagus sekali. Gue kan bukan sutradara handal ya, tapi gue tahu bahwa semua tuh bisa punya alasan atau bisa nggak punya alasan. Artinya ketika kameranya bergerak sedemikian rupa tuh bisa karena pengen aja, atau bisa juga karena alasan. Bisa karena keren aja, atau bisa juga karena ada konsepnya. Cahaya bisa, warna bisa, wardrobe bisa, semua tuh bisa ada konsepnya. Bisa punya alasan, bisa nggak punya alasan. Nah tapi pengarahan kedua sutradara ini itu keren menurut gue. Shot-shotnya keren, setnya juga keren. Yang keren dari film ini juga adalah, gue tuh seneng ketika kota Jakarta digambarkan dengan real, tapi ada tweaknya dikit gitu. Kayak gimana? Kayak kalau di film Pengepungan Bukit Duri itu kita bisa ngeliat itu Jakarta, tapi pada saat yang bersamaan ketika masuk ke MRT-nya, terus kita ngeliat, oh ini fictionalized version of Jakarta gitu. Termasuk film ini juga. Kita bisa ngeliat, oke, ini kayaknya Jakarta, atau setidaknya Jabodetabek,
Tapi terus ketika bagian ke selam-selamnya, bukan selam yang ganggang itu Jakarta banget, tapi yang nanti lu akan ngeliat lah dia akan ke sebuah tempat yang kayak lu ngerasa, oh this is the movie part of Jakarta. And then you feel like you kinda know this city, but then you kinda not know this city. Keren gitu. Ya kayak gitu deh, kayak lu ngeliat film Batman, lu bilang ini kayak New York tapi kayak bukan dah. Karena memang Gotham kan. Tapi strukturnya tuh kayak New York. Tapi pas lihat, oh kayak bukan gitu. Kayak kalau di The Batman, syutingnya kalau nggak salah ada di New York tapi ada di Chicago. Pas dikombinasiin jadi kayak New York bukannya gitu. Itu keren, tapi lokasi keren, art keren, wardrobe oke, makeup keren, acting keren, penulisan keren, editing keren semuanya. Sumpah dah. Semoga lu memahami bahwa hari itu tuh gue nonton thriller, drama, dan komedi. Dan di setiap aspek, di setiap genre tersebut, mereka tuh kuat banget. Jadi itu bukan hanya karena gue ngebandinginnya thriller dengan drama dengan komedi yang tak terbandingkan. Ini berdiri sendiri sebagai sebuah film thriller aja. Itu keren sekali, benar-benar keren. Dan sebagai sebuah film yang menghadirkan misteri, kita tuh secara instinktif digiring untuk ikut mencoba menemukan dulu jawabannya sebelum filmnya menyuguhkan jawabannya. Karena ada adegan di mana kita kayak mencoba untuk ngeraba clue tapi dari gambar. Jadi si karakter Rio Dewanto ini pelukis mini. Bukan Ical Kate digambarin ya, dia ngelukis di medium kecil gitu. Jadi kayak kerikil terus dia ngelukis gitu. Ngelukisnya pakai kaca pembesar. Jadi ada banyak gambar di situ. Dan dari awal ke belakang tuh kita dihadirkan dengan gambar-gambar ini sehingga kita punya pilihan ini gambar clue atau bukan ya. Mending gue pelajari dan gue liatin satu persatu gitu. Tapi sepinter-pinternya kita berusaha untuk mengejar, nggak kekejar jawaban sesungguhnya sih. Keren sekali. Apalagi misterinya? Apalagi yang bisa gue bahas? Nggak ada sih, nggak ada. Tapi yang pasti kalau kata gue mah, kalau lu suka film psychological thriller, ini film bagus sekali. Bagus sekali. Setidaknya, you owe it to yourself to find out how the traditional folklore can be transformed into this kind of story gitu. Keren banget sih. Penting karena gue baru menemukan fakta bahwa sebenarnya film Malin Kundang itu sudah pernah difilmkan. Malin Kundang Anak Durhaka tahun 71. Yang main jadi Malin Kundang kecil adalah Rano Karno, yang main jadi Malin Kundang dewasa adalah Putu Wijaya. Film oleh Putu Wijaya, dan katanya sih penerimanya kurang oke dan orang pada ngebandingin Malin Kundang kecil dan dewasanya kayaknya nggak nyambung gitu. Karena kan Rano Karno kan sebenarnya orang Padang ya. Jadi ini adalah usaha terbaru untuk menghadirkan kisah Malin Kundang, dan menurut gue ya kapan lagi, siapa lagi yang nyodorin itu ke kita gitu. Nah, kalau menurut gue film itu sempurna dari awal sampai hampir akhir. Sisanya tuh gue nggak suka, tapi lebih kepada selera ya. Jatuhnya ini kan artistic license ya. Dia pengen nutupnya filmnya kayak gitu. Nah, gue lagi nonton, ada satu momen di mana gue pikir, wah selesai. Ternyata enggak. Terus gue berpikir, oh kalau selesai di situ sih menurut gue keren banget. Tapi enggak. Rasanya ya. Tapi ini gue, sumpah ini sotoy sih gue. Rasanya alasan kenapa akhirnya kayak gitu adalah karena untuk menjawab ini elemen batunya di film ini apa ya? Karena kalau di Malin Kundang yang asli itu Malin Kundangnya dikutuk jadi batu, terus batunya konon bentuknya bersimpuh karena menangis minta maaf sama ibunya gitu kan. Terus gue pengen tahu, oke, soal dia dianggap durhaka dengan ibunya kelihatan, dia nggak ingat ibunya kelihatan. Terus gue berpikir, ini ada unsur batunya. Apalagi karena merchandise-nya juga batu. Dan kalau misalnya lu scan QR code-nya, lu bisa ngelihat informasi tentang batu dan
lu dikasih sesuatu yang ada kaitannya dengan apa yang lu lihat di depan. Tulisannya kalau nggak salah, bahkan batu pun punya memori gitu kalau nggak salah. Di sini tulisannya bahkan dikutuk jadi batu pun masih lebih baik. Iya sih. Kalau nonton film ini, dikutuk jadi batu jauh lebih baik daripada apa yang dia alamin. Sumpah nih karakter, aduh, ini karakter paling kasihan selama gue nonton film nih, karakter paling kasihan nih. Lu tonton aja. Tapi gue nungguin nih batunya sebelah mana ya. Kayaknya ya, ujungnya seperti itu karena yang batu itu adalah kondisinya Rio. Gitu ngerti ya? Kondisi karakter Rio itu yang batu. Oh, ternyata begitu. Oh, berarti batunya itu adalah kondisinya si Rio yang batu gitu. Jadi itu mungkin tidak menjawab dan lu mungkin bingung. Lebih baik lu tonton sendiri aja. I would say dari 5 bintang, gue akan kasih Legenda Kelam Malin Kundang 4,5. 4 deh. Kalau gue suka sama endingnya, mungkin 4,5. Tidak bisa saya kasih 5 karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gue mau mengucapkan selamat sama semua yang terlibat. It is such an awesome movie. Such a treat. Lu keluarin duit lu, yang balik tuh impas gitu. Impas kan. Lu keluarin duit lu untuk nonton ini, impas baliknya. Gue nggak tahu apakah mereka masih tersedia atau tidak. Mungkin sudah tidak, atau mungkin masih sedikit. Tapi kalau misalnya masih ada, kata gue mah kejar. Karena yang lain tuh kayaknya masih agak lama deh. Yang ini mesti lu kejar. Karena ini lewat, agak bingung nyari pengalaman serupa. Abis itu ntar lu pulang berpikir, gue kalau ada di kondisi yang sama, gimana ya gue gitu. Ih beneran dah. Pokoknya kalau lu menonton, ingat ya, clue dari gue. Misterinya yang ada di film itu lebih dari 2. Ada lebih dari 2 misteri yang akan diselesaikan di film tersebut. Gitu ya, makasih banyak. Sampai ketemu di review film berikutnya. Thank you, bye-bye.